Salam damai sejahtera. Jumpa kembali dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Bapa kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, bukan karena kuat kuasa gagah perkasa kami percaya Engkau. Tetapi karena anugerah-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh percaya bahwa Yesus adalah Allah yang patut dipercaya dan disembah oleh segala makhluk yang ada di bumi ini. Kami siap menyambut berkat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini, Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Saya ulangi, Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini waktu kita hidup sangat penting, mendasari hidup dan segala sesuatu aktivitas kita, visi hidup kita, misi pelayanan kita harus berdasarkan moto asli atau palsu. Asli atau palsu. Jikalau orang mau membeli emas, pastilah dia akan membeli emas yang asli, bukan membeli emas yang palsu. Kalau orang mau cari pasangan hidup, kalau laki-laki dia akan mencari perempuan yang asli. Begitu juga sebaliknya, kalau perempuan dia akan mencari laki-laki yang asli. Bukan waria, bukan lesbian, bukan laki-laki tiruan, bukan perempuan-perempuan tiruan. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang mau join dengan bisnis, dengan perusahaan baru. Dia sudah membaca banyak sekali iklan dari perusahaan itu. Dia dikirimi banyak iklan, keberhasilan yang menggiurkan dari perusahaan tersebut. Dan seterusnya dan seterusnya. Singkat cerita, waktu dia mau join, mau bergabung, ternyata perusahaan itu nggak ada. Perusahaan itu sepertinya fiktif. Akhirnya orang tersebut pending dulu untuk bergabung atau batal untuk join. Urusan dunia, kita harus waspada terhadap barang palsu. Kita boleh pending, tunda dulu, atau batal membeli kalau itu adalah barang palsu. Hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memperingatkan, Tuhan memberi nasihat kepada kita. Anda dan saya boleh pending, boleh membatalkan iman Anda. Jangan-jangan apa yang Anda percaya itu palsu. Sebab jikalau Anda dan saya menetapkan pilihan pada iman yang palsu, maka kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Jika kita mengimani Tuhan atau Allah yang palsu, jika kita mengikuti agama yang palsu, maka binasalah kita. Maka saudara jangan main-main. Ujilah iman kepercayaanmu, karena semua ada dasar yang bisa dipelajari. Bukan sekedar mendengar dari orang-orang yang mungkin orang-orang itu justru telah merusak
kebenaran yang asli. Ingat saudara, banyak orang yang sekedar cari pengikut, yang penting pengikutnya banyak, tidak peduli mau masuk ke neraka atau binasa. Dan kita juga harus waspada bahwa Alkitab sudah mengatakan banyak sekali nabi-nabi palsu yang akan menyebar kesesatan. Dan orang-orang yang dipakai iblis menyebar kesesatan, mereka berusaha supaya manusia tidak masuk ke dalam kerajaan surga, sehingga kebenaran dirusak dan dihancurkan, sehingga firman Tuhan difitnah, firman Tuhan dianggap bohong, Alkitab tidak dipercayai lagi. Waspada, waspada saudara. Saudara, kita kembali kepada tema kita. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Kita akan menguji tema ini. Kita akan membuktikan berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Bukan karangan manusia, bukan pendapat saya dan pendapat Anda, tetapi firman Tuhan yang mengatakannya, bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Bukti pertama saudara, kita akan melihat dari Injil Yohanes pasal 1. Saya akan menjelaskan beberapa bagian di sini saudara. Injil Yohanes pasal 1. Ayat 1 di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi. Ayat 10, firman itu telah ada di dalam dunia menjadi manusia, Yesus Kristus. Tetapi manusia tidak mengenal firman itu. Manusia tidak mengenal Yesus itu sebagai Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, menjadi Yesus, dan diam di antara kita. Yesus, Allah yang datang ke dunia, telah lahir 2020 tahun yang lalu. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi Allah yang menjelma menjadi manusia satu-satunya, tidak ada yang lain, hanya tunggal, yaitu Yesus. Saudara, siapa yang dapat menentang Yohanes pasal 1 ini? Siapa yang bisa menentang bahwa Yesus itu adalah Allah? Karena firman ini begitu jelas, begitu nyata, bahwa menyatakan Yesus itu adalah Allah. Yang tidak kelihatan itu Allah yang adalah firman itu yang menjadi manusia. Tetapi manusia tidak mengenalnya. Siapa yang dapat menentang bahwa Yesus adalah Allah? Dari Yohanes pasal 1 ini, selain para penyesat, selain lawan-lawan kerajaan surga, selain orang-orang yang mau menyesatkan orang-orang pilihan. Saudara, mari kita lihat bukti yang berikutnya. Bukti yang kedua, kita akan lihat kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 1. Beberapa ayat nanti saya akan jelaskan. Kitab Ibrani. Setelah pada zaman dahulu, ayat pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Saudara, jadi pada zaman dahulu Allah berbicara kepada manusia, kepada nenek moyang kita melalui para nabi.
Selanjutnya firman Tuhan berkata, pada zaman akhir ini adalah zaman akhir, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi Allah sendiri datang ke dunia menjadi anak, yaitu Yesus, untuk berbicara langsung kepada manusia. Nah, saudaraku, siapakah? Saya ingin menjelaskan sedikit nenek moyang kita. Nenek moyang kita yang dimaksud adalah orang-orang percaya, orang-orang beriman, adalah Abraham. Siapa Abraham? Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Kemudian Ishak, anaknya Abraham. Ishak adalah anak perjanjian, karunia karena iman Abraham kepada Allah. Ishak dilahirkan setelah Abraham mati pucuk. Sarai sudah sangat tua, sudah tidak mungkin untuk memperoleh keturunan. Tetapi saat itulah mujizat Tuhan terjadi. Abraham, Ishak, dan Yakub. Siapa Yakub, saudara? Yakub adalah ahli waris hak kesulungan, ahli waris kerajaan surga. Kenapa Yakub kok bukan Esau? Padahal Esau adalah anak sulung. Kenapa hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub? Saudara, ini adalah gambaran bagi kita, bagi manusia zaman ini, bagi bangsa-bangsa di dunia saat ini. Seharusnya Esau yang memperoleh ahli waris kerajaan surga. Seharusnya Esau yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi karena Esau meremehkan kebenaran, meremehkan firman Tuhan, dia menukar hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah, dengan kenikmatan sementara, dengan tipu daya dunia. Begitu juga kita hari ini, saudara. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita kehilangan ahli waris, hak ahli waris keselamatan, ahli waris kerajaan surga. Maka kita harus serius mengikuti pengajaran yang benar. Jangan kita mengikuti ajaran yang abal-abal. Segala sesuatu harus Anda uji. Jangan asal ikut omongan orang. Tanya, mana ayat Alkitabnya? Mana tulisan dalam Alkitabnya? Ada atau tidak? Apakah itu hanya omongan karangan manusia yang membesar-besarkan untuk mencari pengikut? Tetapi sesungguhnya tidak ada jaminan yang tertulis dalam Alkitab, dalam firman Tuhan itu. Maka Anda, kita harus menguji setiap ajaran itu. Nah, itulah nenek moyang kita, Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub menjadi contoh yang baik, yang memperhatikan kebenaran dengan sungguh-sungguh, dan dengan segala cara dan usaha dia mau mengambil hak kesulungan menjadi ahli waris kerajaan surga. Saudara, kita lanjutkan Ibrani pasal pertama, ayat yang kedua B. Di sana dikatakan, oleh Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat yang ketiga, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Saudara, Allah yang tidak kelihatan itu, Allah yang sangat jauh, Allah yang tidak bisa dibayangkan itu, telah mewujudkan diri, telah menjelma menjadi seorang anak, yaitu Yesus yang telah lahir ke dalam dunia. Di dalam kitab Kolose di sana dikatakan seluruh kebenaran Allah diam di dalam Yesus. Seluruh kebenaran Allah diam di dalam Yesus. Bahkan Yesus sendiri berkata,
Dalam Yohanes 10, aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat aku, melihat Bapa. Saudaraku, Bapa Allah yang tidak kelihatan itu menjadi Yesus yang kelihatan di dunia ini. Ayat 3b. Dan setelah Yesus selesai mengadakan penyucian dosa, Yesus duduk di sebelah kanan Allah di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Saudara, tujuan Allah menjelma menjadi manusia, firman menjadi manusia adalah untuk menderita, untuk menjalani karya salib. Dia menderita, disalibkan, mati demi menebus manusia dari dosa. Dia bangkit, naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Ayat 6, saudara. Semua malaikat Allah harus menyembah Yesus. Saudara, semua malaikat Allah harus menyembah Yesus sebagai Allah. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Malaikat-malaikat pun tidak boleh disembah. Tetapi yang disembah hanya Allah yang benar. Dan Allah menyatakan, semua malaikat harus menyembah Allah. Menyembah Yesus. Ayat 8. Tetapi tentang Yesus, Allah berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saudara, saya ulangi ayat 8. Allah sendiri berkata untuk Yesus. Tetapi tentang Yesus, Allah berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Ayat 10. Engkau, Yesus, telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi Yesus adalah yang menciptakan langit dan bumi ini. Itu bukti yang kedua, saudara. Bukti-bukti yang lain. Kitab Filipi berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, kedatangannya ke dunia, Yesus sebelum lahir, dia dikandung oleh Roh Kudus. Bukan oleh hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata, anak ini kudus, anak Allah, suci, tidak berdosa. Jadi kalau ada orang yang berkata Yesus itu berdosa karena keturunan Maria dan Yusuf, itu tidak mengerti Alkitab, itu sesat. Karena firman Tuhan berkata, anak yang dilahirkan ini kudus. Dia anak Allah. Allah yang menjadi anak, yang menjelma menjadi manusia, menjadi bayi Yesus. Dan Yesus yang lahir itu harus diberi nama Immanuel. Artinya apa? Artinya Tuhan beserta manusia di bumi. Allah yang jauh itu, Allah yang tidak kelihatan itu, sekarang datang di bumi, sekarang menyertai manusia, menjelma menjadi Yesus Kristus itu. Yesus sendiri berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Siapa yang awal dan yang akhir selain daripada Allah sendiri? Saudara, dan banyak bukti yang lain.
Mujizat-mujizat yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia atau oleh nabi-nabi sekalipun. Bagaimana Lazarus 3 hari mati oleh Tuhan Yesus dipanggil, dia keluar dari kuburnya dan hidup. Lazarus sudah meninggal 3 hari, sudah menjadi bangkai, sudah mulai berbau busuk. Bagaimana dia bisa dibangkitkan dan hidup kembali? Tuhan Yesus berjalan di atas air. Hari ini banyak sekali orang-orang yang meniru-niru berjalan di atas air dengan pakai alat-alat yang dirahasiakan. Kemudian saudara, mujizat 5 roti dan 2 ikan yang diubah oleh Tuhan bisa memberi makan dengan kenyang 5.000 laki-laki. Diperkirakan sesungguhnya mencapai 7 orang, bisa anak-anak dan perempuan. Dan masih sisa 5 bakul. Dan lain-lain, saudara, masih banyak bukti di dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah bukti-bukti fakta dalam Alkitab, firman Tuhan, yang membuat kita, yang membuat saudara dan saya mau menjadi orang Kristen, mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab cerita tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, bukan angan-angan belaka, bukan teori yang dibuat-buat oleh manusia. Cerita Yesus adalah Tuhan, bukan dongeng isapan jempol, tetapi fakta dalam Alkitab. Yesus adalah Allah yang benar, adalah fakta dalam Alkitab. Firman Tuhan yang diwahyukan, yang diberitakan kepada manusia. Haleluya, puji Tuhan. Keputusan kita, keputusan saudara dan saya, keputusan Anda untuk percaya Yesus adalah tepat. Karena berarti kita mengikuti Allah yang benar. Kini saatnya kita terus berbuah, bekerja, memenangkan jiwa-jiwa bagi Yesus, bagi Allah kita. Dan sambil menunggu kedatangannya yang kedua kali, hari pengangkatan dan penghakiman. Pengangkatan yang penuh dengan sukacita bagi kita, anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Tetapi penghakiman, bencana, ratap tangis, penderitaan dan kebinasaan yang kekal, yang mengerikan bagi orang-orang yang menolak Dia, menolak Yesus sebagai Allah yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau Roh Kudus tidak menolong, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Yesus adalah Allah yang benar. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar ya Tuhan. Bahwa Yesus adalah Allah yang benar, Allah yang asli, Allah Sang Firman yang menjadi manusia untuk menghapus dosa dunia, untuk mengasihi manusia yang mau percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu telah ditaburkan, telah ditanamkan. Biarlah firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh boleh dimengerti dan menguatkan setiap orang yang telah percaya kepada-Mu. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus bekerja, menolong bumi ini, menolong jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan. Mereka boleh melihat kemuliaan dan terang. Mereka boleh melihat bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar.
Dan kasih-Mu menyelamatkan mereka yang percaya ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.